Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yes, manga One Piece chapter 1081 benar-benar menjadi chapter yang sangat dinantikan oleh para fan One Piece. Selain konflik yang terjadi antara organisasi SWORD dan kelompok bajak laut Kurohige, tentu saja konflik yang terjadi di Pulau Egghead saat ini tidak bisa kita lupakan begitu saja. Ya, bagaimana tidak? Sampai dengan chapter 1080 kemarin, misi utama kelompok bajak laut topi jerami untuk membawa Dr. Vegapunk pergi dari Pulau Egghead belum juga selesai. Ya, yang ada justru ancaman dari pihak pemerintah dunia untuk melakukan serangan booster call yang jauh lebih dahsyat dari serangan booster call yang terjadi di Pulau Ohara semakin menjadi nyata. Tentu saja, semua ini akibat ulah Vegapunk Yok yang melakukan sabotase terhadap Dr. Vegapunk dan melaporkannya kepada pihak pemerintah dunia. Jelas pihak pemerintah dunia yang selama ini memiliki tujuan untuk menyembunyikan sejarah mengenai abad kekosongan atau Void Century tidak akan diam begitu saja ketika ada sebuah individu ataupun kelompok yang mencoba mengungkap kebenaran tentang abad kekosongan. Jelas hal ini pun menjadi sebuah ancaman yang sangat nyata bagi pihak pemerintah dunia selaku pemegang kekuasaan tertinggi saat ini. Dan apa kalian semua sadar apabila kebenaran tentang sejarah ini diketahui oleh seluruh penduduk di dunia One Piece? Maka hal ini bisa menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan bagi pihak pemerintah dunia untuk menjatuhkan hegemoni yang telah mereka bangun sejak ratusan tahun lamanya. Well, sampai di sini, apabila kita analisa lagi, secara tidak langsung, masing-masing Yonko saat ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa yang sebenarnya disembunyikan oleh pihak pemerintah dunia. Dan hanya 2 dari 4 Yonko saja yang saat ini telah diketahui memiliki kunci penting untuk mengetahui pesan kuno yang ada pada masing-masing Road Poneglyph untuk menuntun mereka menuju ke Pulau Locktail. Nah, tentu saja kalian semua para fan One Piece sudah tahu siapa kunci yang Mimin maksud di sini. Ya, bajak laut topi jerami dengan Nico Robin dan bajak laut Kurohige dengan Carrot Pudding. Yap, kedua orang ini memiliki peran penting bagi jalannya cerita One Piece ke depannya. Contohnya saja seperti Nico Robin. Ya, di usia 8 tahun saja sudah menjadi target utama dari pihak pemerintah dunia dengan nilai kepala yang menyentuh angka 79 juta berry. Jelas sampai di sini Dr. Vegapunk dan kelompok bajak laut topi jerami yang dicap selalu membuat onar di dunia One Piece menjadi sebuah kesempatan emas bagi pihak pemerintah dunia untuk menghabisi mereka semua. Lalu sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah apakah tragedi Jilid 2 Ohara dan Enies Lobby akan terulang kembali? Dan bagaimana nasib dari kelompok bajak laut hati yang sedang berhadapan dengan sang kaisar lautan Marshal di Teach? Well, tentunya ini sangat menarik untuk kita bahas bersama. Oke, namun sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai. One Piece chapter 1081 diawali dengan sebuah cover request dari salah satu penggemar One Piece. Kemudian masuk pada inti cerita, di awal chapter memperlihatkan kelanjutan kekacauan yang terus terjadi di Pulau Beehive setelah organisasi SWORD menginvasi pulau tersebut. Yap, jelas tujuan mereka adalah membebaskan Kapten Koby yang sebelumnya diculik oleh kelompok bajak laut Kurohige. Nah, di momen ini akhirnya kita melihat beberapa anggota SWORD mulai berhadapan dengan anggota kelompok bajak laut Kurohige. Ya, Alpha Lopizarro dan Vasco Sud berhadapan dengan Hibari dan Kujaku. Sementara itu Sanjuan Wolf diperintahkan untuk menahan gempuran dari pasukan SWORD, sedangkan Shiryu menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk menangkap Koby kembali. Yap, tentu saja invasi yang dilakukan oleh organisasi SWORD jelas membuat kelompok bajak laut Kurohige benar-benar sedang tidak diuntungkan dengan jumlah anggotanya saat ini. Apalagi kapten dan beberapa kru inti mereka sedang terlibat dengan beberapa konflik yang terjadi di luar Pulau Beehive. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita ke Pulau Egghead. Nah, akhirnya setelah satu chapter kita tidak diperlihatkan apa yang terjadi di Pulau Egghead, kali ini kita pun diperlihatkan sesuatu hal yang cukup mengejutkan,
Ya, akhirnya Gorosei Saturnus dan Admiral Kizaru serta rombongan kapal perang mereka benar-benar sudah tiba di Pulau Egghead. Namun yang menarik di sini adalah sebelum melancarkan serangan booster call, Gorosei Saturnus kemudian menghubungi agensi B-Zero, yaitu Rob Lucci. Dan di saat yang bersamaan, panel pun memperlihatkan Rob Lucci yang masih disibukkan melawan Serapim Kuma bersama dengan Luffy. Kemudian Rob Lucci pun mengangkat telepon tersebut, dan tiba-tiba alangkah terkejutnya ketika Rob Lucci mengetahui jika Gorosei Saturnus ikut bersama dengan Kizaru datang ke Pulau Egghead. Setelah itu Gorosei Saturnus pun kemudian menanyakan apakah agensi B-Zero telah berhasil menghabisi Dr. Vegapunk, sekaligus menanyakan tentang keberadaan Nico Robin dan Mugiwara Luffy. Rob Lucci pun mengatakan jika mereka belum berhasil menghabisi Dr. Vegapunk. Rob Lucci juga mengatakan jika semua anggota kelompok bajak laut topi jerami berada di dalam Pulau Egghead. Di sisi lain, tiba-tiba sirine sistem keamanan Pulau Egghead pun berbunyi. Di momen ini juga kita diperlihatkan beberapa anggota kelompok bajak laut topi jerami yang tampak kebingungan dengan suara sirine tersebut. Kemudian Vegapunk Atlas yang masih bersama dengan Nico Robin dan Chopper menjelaskan bahwa akan terjadi sesuatu hal yang buruk terhadap Pulau Egghead. Sementara itu, kita pun diperlihatkan ekspresi Rob Lucci yang amat sangat terkejut ketika dirinya mulai menyadari jika kedatangan Gorosei Saturnus ke Pulau Egghead semata-mata untuk melakukan pemusnahan massal dengan cara melakukan serangan booster call. Scene pun kemudian berganti dan membawa kita kembali ke Pulau Beehive. Nah, di sini pertempuran yang terjadi di Pulau Beehive pun semakin intens. Ya, organisasi SWORD benar-benar membuat kelompok bajak laut Kurohige kerepotan. Bagaimana tidak? Sampai di sini tidak ada satupun dari kelompok bajak laut Kurohige yang menghentikan Monkey D. Gap yang terus maju ke arah markas utama kelompok bajak laut Kurohige. Lalu kemudian di akhir chapter, kita pun diperlihatkan Shiryu yang masih mencari keberadaan Kapten Kobe. Namun tiba-tiba Shiryu mendapatkan panggilan dari Jesus Burgess. Nah, di sini kita diperlihatkan percakapan antara Jesus Burgess dan Shiryu. Jesus Burgess kemudian menanyakan mengenai keberadaan di Pulau Beehive. Apakah beberapa kru inti yang ada di Pulau Beehive akan ikut melakukan pergerakan ke Pulau Egghead? Shiryu pun kemudian menjawab bahwa saat ini mereka sedang disibukkan dengan kedatangan Monkey D. Gap. Jelas hal ini pun membuat Jesus Burgess sangat terkejut, apalagi Kurohige yang mendengar hal ini. Shiryu pun kemudian menanyakan kepada Jesus Burgess mengenai hasil pertempuran dengan kelompok bajak laut Hati. Kemudian chapter pun ditutup dengan memperlihatkan kelompok bajak laut Kurohige yang telah berhasil mengalahkan kelompok bajak laut Hati. Ya, kita pun diperlihatkan Trafalgar Law dan beberapa anggota kelompok bajak lautnya yang sudah babak belur dihajar habis-habisan oleh Kurohige. Selain itu, Kurohige juga mengatakan kepada anak buahnya untuk membawa Law kembali ke markas dan bertarung melawan Monkey D. Gap. Wah, tentunya ini sangat menarik. Jelas ini menjadi sebuah keputusan yang sangat tepat yang diambil oleh Kurohige untuk kembali ke markas mereka. Karena seperti yang kita tahu, jika Kurohige hanya mengandalkan beberapa kru intinya, rasanya akan sangat sulit sekali untuk mengalahkan sang legenda pahlawan angkatan laut, Monkey D. Gap. Nah, itu tadi merupakan pembahasan mengenai prediksi manga One Piece chapter 1081. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan pendapat kalian di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.